kabar? Wah, kakak yakin adik-adik di rumah semuanya kabarnya luar biasa. Oke adik-adik, kita kembali lagi bersama kakak Anggi. Di sini kita akan kembali bersekolah minggu dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, udah semangat semua ya? Oke, nah sekarang kakak mau minta adik-adik untuk siapin Alkitabnya karena kita mau baca Alkitab bareng-bareng. Tapi sebelum kita baca Alkitab, sebelum kita buka, kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu pada hari ini. Berkatilah supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, dibuka Alkitabnya dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Ada di Perjanjian Baru. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Oke. 3 ayat nih adik-adik, kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Oke adik-adik, demikian pembacaan kita pada hari ini. Nah, kakak akan mulai cerita hari ini dengan memperkenalkan satu tokoh. Nah, tokoh ini terkenal di negara kita adik-adik karena beliau merupakan pahlawan Indonesia. Ada yang bisa tebak nggak siapa? Kakak mau kenalin sama satu tokoh namanya Ibu Dewi Sartika. Adik-adik ada yang tahu Ibu Dewi Sartika ini siapa? Oke, kakak kasih tahu ya. Ibu Dewi Sartika ini adalah pahlawan yang berasal dari kota Bandung. Dari kota mana adik-adik? Siapa nih yang sering ke Bandung, jalan-jalan ke Bandung? Nah, Ibu Dewi Sartika adalah pahlawan Indonesia yang berasal dari Bandung, tepatnya di Cicalengka. Nah, dulu adik-adik, pada masanya Ibu Dewi Sartika, perempuan-perempuan pada masa itu, mereka itu dianggap lemah sama laki-laki adik-adik. Mereka nggak bisa bersekolah, dan mereka nggak bisa menikah dengan laki-laki yang mungkin mereka cintai adik-adik. Dan hal ini pasti membuat perempuan-perempuan pada saat itu merasa terkekang ya adik-adik. Mereka merasa nggak bebas melakukan apa yang mereka mau. Lalu, apa sih yang dilakukan oleh Ibu Dewi Sartika ini? Ibu Dewi Sartika ini sangat berjasa untuk perempuan-perempuan pada masa itu. Dan kita juga masih bisa merasakan jasanya sampai sekarang adik-adik. Buktinya kita semua masih bisa bersekolah pada hari ini. Semua nggak melihat dia laki-laki atau dia perempuan, kita semua bisa bersekolah adik-adik. Nah, apa sih yang dilakukan sama Ibu Dewi Sartika? Ibu Dewi Sartika ini mendirikan sebuah sekolah namanya Sakola Istri. Nah, Sakola Istri ini dikhususkan untuk para perempuan-perempuan pada saat itu, pada zaman itu, yang mungkin dulu nggak bisa sekolah, yang mungkin dulu hidupnya terkekang adik-adik, sehingga perempuan-perempuan pada zaman itu bisa mendapatkan pendidikan adik-adik. Sama halnya dengan perikop yang tadi barusan kita baca adik-adik. Jadi dulu pada zaman Tuhan Yesus, kaum perempuan itu dianggap sebagai kaum yang lemah adik-adik. Bahkan mereka dianggap gak bisa melayani atau gak bisa dianggap sebagai pengikut Yesus adik-adik. Tapi Tuhan Yesus berbeda dengan orang-orang yang memandang rendah para perempuan pada masa itu. Justru adik-adik, Tuhan Yesus menerima semua orang dan mengizinkan mereka untuk melayani serta mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Nah, termasuk para perempuan. Tadi kita baca dari Alkitab, tadi ada siapa aja nih perempuannya? Ada Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Lalu siapa lagi? Ada Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, lalu Susana, dan masih banyak perempuan lain. Mereka melayani Tuhan Yesus dengan apa yang mereka miliki adik-adik. Dan Tuhan Yesus tidak menolak pelayanan mereka. Tuhan Yesus malah menerima dan sangat menghargai perempuan-perempuan itu adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar
untuk bisa saling menerima dan menghargai keberadaan orang lain tanpa melihat dia laki-laki atau dia perempuan. Karena apa adik-adik? Karena kita semua sama di mata Tuhan. Jadi apa pesan kakak hari ini? Pesan kakak hari ini adalah tadi saling menerima dan menghargai keberadaan orang lain adik-adik. Karena Tuhan Yesus aja mau menghargai keberadaan perempuan-perempuan itu dan menerima pelayanan dari mereka adik-adik. Tuhan Yesus tidak memandang apakah dia laki-laki atau dia perempuan, apakah dia berdosa atau dia tidak berdosa adik-adik. Tuhan Yesus menganggap semua orang setara di matanya dan kita pun juga harus begitu adik-adik. Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai. Semoga apa yang kakak ceritakan hari ini, apa yang kakak sampaikan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sekarang kita mau kembali berdoa. Kita mau kembali lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang bisa menghargai keberadaan orang lain dan bisa saling menerima sesama kami. Dan bisa saling mengasihi sesama kami juga ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Berkatilah ya Tuhan, dan dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.